Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Halo semuanya. Halo Lala. Halo Iko. Halo. Tadi Bu Esther dengar ada suara yang nyanyi Daniel di kandang singa. Benar. Iya, di kandang singa. Apa nggak dimakan ya kira-kira ya? Enggak tuh. Kok tahu? Tahu. Ya udah, daripada penasaran, kita langsung dengerin ceritanya aja yuk. Oke, kita dengar ceritanya yuk. Oke. Terima kasih Bu Fitri, Bu Esther, Lala dan Iko. Anak-anak, sebelum Bu Tias melanjutkan kisah tentang Daniel, kita ambil sikap berdoa yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau belajar tentang kisah Daniel. Ajari kami untuk duduk diam dengan dengaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Daniel yang akan Bu Tia sampaikan juga bisa kalian baca bersama Mama Papa di Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 28. Daniel adalah orang Israel. Ketika Daniel muda, Daniel dibawa ke tempat pembuangan di Babel. Pada waktu itu, raja yang memimpin bernama Raja Darius. Raja Darius membagi wilayahnya menjadi 120 provinsi. Setiap provinsinya dipimpin oleh satu orang gubernur. Sekalipun Daniel berada di tempat pembuangan, Daniel tetap bekerja. Dan pekerjaannya Daniel adalah mengawasi para gubernur dan pegawai-pegawai yang lain agar tidak merugikan raja. Karena pekerjaan Daniel ini sangat baik, Daniel sangat dicintai oleh raja. Tapi berbeda dengan para gubernur dan pegawai-pegawai yang lain, mereka sangat membenci Daniel. Sehingga mereka merencanakan sesuatu yang jahat atas Daniel. Mereka mencari kesalahan-kesalahan Daniel dalam bekerja, tetapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun dalam Daniel bekerja. Mereka tetap mencari kesalahan Daniel yang lain, yaitu bagaimana Daniel berdoa dan memuji Tuhan. Karena di Babel masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan, dan banyak di antara mereka menyembah berhala. Akhirnya, para gubernur dan para pegawai yang lain mengajukan satu perintah kepada raja, yaitu selama 30 hari semua warga harus menyembah Raja Darius. Apabila ketahuan mereka menyembah yang lain selain Raja Darius, harus dimasukkan ke dalam gua singa. Melihat hal itu, Daniel tetap saja melakukan hal yang baik. Daniel tetap pulang ke rumahnya, masuk ke kamarnya yang paling atas. Di kamarnya terdapat jendela yang mengarah ke Yerusalem. Di sana, Daniel berdoa. Daniel memuji Tuhan. Bahkan dalam satu hari, Daniel bisa berdoa sebanyak 3 kali. Melihat Daniel berdoa, para gubernur dan para pegawai itu membawa Daniel kepada raja agar dimasukkan ke gua singa. Karena Daniel ketahuan menyembah selain raja. Melihat hal itu, raja sangat sedih.
Berbeda dengan para gubernur, mereka sangat senang karena Daniel dimasukkan ke gua singa. Keesokan harinya, Raja Darius pagi-pagi sekali mengunjungi gua singa. Raja Darius ingin tahu apa yang terjadi atas Daniel. Di luar gua singa, Raja Darius teriak, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Dari dalam gua terdengar suara, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa, sehingga singa-singa itu tidak mengapa-ngapakan aku. Karena terbukti aku tidak melakukan kesalahan atas Tuhanku, bahkan aku tidak melakukan kejahatan atas raja." Melihat Daniel masih hidup, raja segera mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa. Berbeda dengan para gubernur, raja meminta para pengawalnya untuk memasukkan gubernur-gubernur itu ke dalam gua singa beserta anaknya, beserta istrinya. Dan yang terjadi adalah singa-singa itu menerkam para gubernur dan raja, istri dan anak-anaknya. Melihat hal itu, keesokan harinya raja menerbitkan satu perintah yang harus ditaati oleh semua warganya, yaitu para warga harus menyembah Allah Daniel, karena telah terbukti Allahnya Daniel itu Allah yang kekal. Anak-anak, dari kisah Daniel kita dapat pelajari, mulai dari kecil kita harus taat dan dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita taat dan dekat dengan Tuhan? Yaitu dengan rajin berdoa. Agar apa? Agar hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Sekalipun kita dalam bahaya, kita tetap mendapat pertolongan dari Tuhan. Tentunya dengan caranya Tuhan. Amin. Nah, minggu ini ada ayat hafalan dari Mazmur 33 ayat 18a. Mazmur 33 ayat 18a. Bunyinya, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Bu Tias ulangi ya. Mazmur 33 ayat 18a. Bunyinya, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk berani seperti Daniel, yang taat akan Engkau, yang rajin berdoa kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat Engkau lindungi dengan caranya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuh kan, Daniel nggak dimakan sama singa, meskipun dia ditaruh di dalam gua singa. Karena dia dilindungi sama Tuhan. Gitu loh Bu Esther. Iya, sekarang Bu Esther percaya. Sekarang Bu Esther sudah tahu ceritanya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah.